Alright geng ya, balik lagi sama gua di channel Red Hooligan ya, channelnya fans loyal Manchester United ya geng ya. Ya, pokoknya kita tanpa basa-basi gua lah ya, gua tanpa basa-basi mau ngajak lo buat kupas tuntas ya di segmen kinting manakah kiper atau striker gitu ya geng. Oke kita mulai. Ya, jadi ya ini kita bahas dari Hojlund dulu ya guys ya, striker kita ya yang kita datangkan di musim lalu di musim 2023-2024 ya geng. Dimana ya lu semua pada tahu ya, sebagai fans pasti lu semua pada tahu selama semusim ini dan dia mengalami turbulensi ya ketika pergantian pelatih dari di bawah, pertama dia didatangin di bawah asuhannya si Ten Falcon, si Anthony gitu ya, apa angkatnya si El Gasing ya geng. Habis itu dia kedatangan pelatih baru gitu ya, otomatis taktisnya baru ya, yang jelas pasti dia harus butuh adaptasi lagi gitu ya guys. Dan ya dia masih terlihat kesulitan hingga saat ini guys ya, belum bisa stand out ya, belum bisa performanya, belum bisa lebih berkembang lagi, belum bisa guys ya. Jadi intinya dia masih belum bisa uh, adaptasi dengan performanya yang cenderung malah lebih menurun ya guys ya, si Ojo. Jadi dia mungkin mentalnya udah kena gitu ya. Ya intinya walaupun dia pas itu pernah sempet punya statement ya guys, bahwa dia cocok dengan 3-4-3-nya Amorim, tapi kan selama ini mana emang yang terjadi apa ya, nggak ada apa-apa guys, nggak ada peningkatan apa-apa guys ya, cenderung malah kelihatan lebih kayak kehilangan percaya diri si Ozil nih guys. Oke, jadi gini guys, eh, dengan berita yang sering banget dikaitkan dengan kita ya tentang nomor 9, yaitu si sosok Benjamin Sesko ya guys. Jadi kita akan komparisikan dan kita compare ya statistik antara si Højlund dan si Benjamin Sesko ya guys ya. Oke, mari kita mulai. Iya, statistik compare Benjamin Sesko ya guys. Di Bundesliga dia total 64 laga di Bundesliga, 27 gol, 7 assist, 145 menit total waktu yang dihasilkan Sesko dengan penguasaan bola di kakinya, which is good. Dengan total 3.926 menit waktu bermain total di Bundesliga. Di Champions League dia punya 28 total laga, 6 gol tercipta, 0 assist, 248 menit total penguasaan bola di kakinya, 1.485 total menit bermain di Champions League. Kemudian di total competition, Sesko punya 224 total laga, 100 gol atau 26 assist, 127 menit rata-rata total menit penguasaan bola di kakinya, 12.686 menit total menit bermain di all competition. Setelah itu ada Rasmus Højlund ya guys, Premier League total 62 total laga, 14 gol tercipta dan 3 assist, 299 menit total waktu penguasaan bola semusim, 4.185 menit total waktu bermain di liga. Di Champions League 6 total laga, 5 gol tercipta, 0 assist, 98 menit total penguasaan bola di kakinya, 489 menit total menit bermain di Champions League. Di total competition dia punya 211 total laga, 70 gol atau 18 assist, 189 menit rata-rata total menit penguasaan bola di kakinya, 13.241 menit total menit bermain di all competition gitu guys. Oke, setelah kita melihat statistik itu, kita kan akhirnya punya kesimpulan ya guys ya. Mungkin lu punya kesimpulan masing-masing dan gua punya kesimpulan masing sendiri gitu ya guys ya. Jadi permasalahannya bukan di itu guys. Kita tuh punya 3 barang bekas ya guys ya, yang belum bisa laku ya guys ya. Ini kalau emang kita mau nyari striker gitu ya guys ya, maksudnya kita punya 3 barang bekas yang belum laku. Ada si Sancho, ada si El Gasing ya, ada si Taran Malaysia. Cuma 3 itu yang belum laku. Di luar itu kan udah free transfer, kayak si Erikson udah free transfer, Lindelof udah free transfer, jadi bebas lah keluarnya tanpa duit, bisa gratis gitu ya. Kita masih punya 3 yang belum laku. Jadi sekarang walaupun kita mungkin punya kesimpulan dari tadi yang kita lihat komparasi statistik antara si Højlund sama si Sesko, kalau emang gak ada duitnya mana bisa kita beli geng. Jadi kalau emang nggak ada duitnya mana kita
mana bisa kita beli geng ya kan si Sesko. Mau kita ribet-ribet bandingin statistik juga kalau emang duitnya kagak ada si MU mau gimana kita belinya coba ya kan. Jadi si barang tiga bekas ini harus kejual dulu, kita harus dapat pemasukan dulu ya guys, punya duit buat beli gitu. Nah, jadi masalahnya satu lagi ada nih isu ya, bukan berita ya, si Donnarumma eh, ceritanya katanya nggak mau memperpanjang kontrak atau mungkin ditolak lah kasarannya si kontrak dari PSG gitu ya. Ini isu ya, bukan berita ya. Kalau gue salah mungkin ya lu bisa komen deh. Ini isu aja tapi katanya dia nolak gitu perpanjangan kontrak. Ya, mungkin ada beberapa kendala mungkin ya di masalah gaji, mungkin bisa jadi si Dona minta gajinya naik lebih gede lagi gitu ya. Apalagi lo tahu sendiri dia bawa UCL ya, PSG ke UCL dan menang ya kan ya, juara UCL gitu ya. Jadi pastinya ya hal yang lumrah kalau memang jika Donnarumma minta gajinya naik gitu ya. Jadi kita akan masuk ke overlay topik lagi guys ya. Kita akan bahas, kita kupas ya. Nanti biar kita dapat kesimpulannya gitu ya. Kalau misalnya si isu ini emang kenyataan dan kejadian benar adanya dan kita maybe kalau misalnya kita punya uang gitu andai kata gitu. Jadi kita punya kesimpulan lebih pilih mending beli kiper dulu apa striker dulu begitu ya guys ya. Oke, kita masuk ke overlay taktik ya. Ya, jadi guys, ini dia ya starting line up menurut gue ya. Jikalau mungkin kita milih untuk opsi tidak beli striker dulu, ini menurut gue ya. Jadi di belakang kita masih tetap pakai Altay Bayindir atau nanti kalau Onana sudah balik dari cedera, Onana yang di posisi itu. Setelah itu ada Delek di tengah, yang di kanan ada Yoro atau mungkin bisa Frederikson atau Mazraoui ya. Kalau Frederikson nomor ketiga lah ya, geng. Sebelah kiri ada Heaven atau yang nomor 2-nya di Luke Shaw gitu ya, guys. Plus di tengahnya di nomor 6 ada Ugarte ya sebagai DM ya. Dan Mainu di nomor 8 ya, guys. Sebagai gelandang box to box ya. Soalnya si Ugarte lebih bagusnya sih sebagai DM gitu, dia cuman buat pemotong bola aja gitu guys, dan si Mainu ini untuk muter mengelilingi ya antara mungkin ke daerah sebelah Diallo dan mungkin ke sebelah Dorgu untuk membantu mengalirkan bola ke dua depan itu ya guys. Jadi di kiri ada Dorgu sebagai LWB ya dan Diallo sebagai RWB guys. Di posisi Diallo mungkin ada Dalot juga dan di Dorgu bisa dipasangin Leon gitu juga ya guys ya. Abis itu di depan bisa juga diakalin si Fernandes jadi nomor 10. Sebenarnya gue tadinya mau ngedit di Cunha dan Beumo di dua depan gitu guys, cuman nggak bisa guys di bagian pengaturan editnya guys, 3-4-3-nya guys ya guys ya. Jadi bukan 3-4-3 sih guys, jadi 3-4-1-2 gitu guys maksud gue harusnya. Jadi Fernandes di depannya 4 itu guys ya. Jadi Mainu di tengah-tengah antara Ugarte dan Fernandes sebagai penghubung guys, sebagai gelandang box to box. Jadi dia bisa ke depan, nanti ke samping ke Diallo, nanti ke kiri ke Dorgo gitu geng. Nah si Cunha ini posisinya jadi kalau gua jadi ini second striker gitu guys ya, SS gitu geng. Jadi kita bisa makin Beumo guys sebagai striker utamanya seperti itu. Jadi Fernandes posisinya nggak terlalu di belakangnya dua itu guys, jadi biar lebih fleksibel, 4 itu nanti kalau ketika menyerang bisa berdampingan gitu ya antara Mainu dan Fernandes, jaraknya sebisa mungkin nggak terlalu jauh gitu guys supaya bisa bawa bola ke daerah final third-nya lawan gitu ya guys. Jadi Fernandes bisa passing-passing, umpan-umpan, terobosan yang enak gitu ya guys ya, terpas matang ke Cunha gitu guys ya. Habis itu mungkin Cunha bisa umpan lagi ke Mbeumo guys sebagai striker utama seperti itu. Jadi menurut gue ya, Mbeumo ini dipasangin di striker untuk semusim kita ini dulu bisa banget gitu ya guys ya. Jadi kalaupun mau ditaruh di ini Fernandes ya, posisinya si Fernandes, si Mbeumo bisa juga. Cuman si Fernandes jadi di posisi 8, di posisinya Mainu gitu ya guys ya.
menurut gua sih Bruno Fernandes di posisi 8 bisa bisa juga gitu ya guys ya. Jadi si Mbeumo di posisi nomor 10 berdampingan dengan Cunha. Cuman itu tadi strikernya kita masih tetap pakai Hojlund gitu guys. Maksud gue ini kan kalau misalnya diakalin dengan make Mbeumo sebagai striker gitu ya guys ya, yang sudah terbukti approach bahwa dia sudah bisa menghasilkan gol yang lumayan cukup banyak ya di musim lalu gitu. Jadi ini bayangan jika opsinya pakai strikernya Mbeumo bukan si Hojlund gitu ya guys. Hojlund jadi nomor 2 gitu geng. Jadinya dibikin posisi 3-4-1-2 gitu. Fernandes di depannya Ugarte Mainu, Cunha sebagai di playing striker jadi second striker, dan Mbeumo sebagai target utamanya sebagai central midfieldernya begitu guys. Ya menurut gua sih cukup oke lah buat make starting ini, kalaupun kita misalnya nggak jadi punya striker baru gitu ya, untuk selama semusim besok ya cukup oke lah ya guys ya, buat bertahan dan supaya juga buat Mbeumo bisa punya menit bermain lebih banyak gitu ya guys ya, supaya bisa lebih nyetel lagi dengan skuad Amorim gitu ya guys ya. Bisa juga gitu ya dipasangin di sebagai strikernya. Ya begitu ya guys ya, kurang lebihnya ya guys ya. Kalau mungkin lu punya pendapat lain, lu bisa tulis di komen ya guys ya, di bagian komen ya. Kita boleh banget berdiskusi di situ ya guys. Lu keluarin aja pendapat-pendapat lo, mungkin kalau gua ada salah lu komen aja gitu ya guys ya. Oke, jadi gimana nih guys ya? Ya, so walaupun kita nggak main di Eropa ya semusim depan ini ya, kita libur main di kontes Eropa gitu ya. Tapi ya paling enggak ya kita harus lebih proper lah mengarungi Liga Inggris gitu, geng. Oh, maksudnya dengan adanya si Onana cedera, ya nggak tahu nih dia bisa mainnya cepet apa bisa balik ke tim lagi cepet apa kagak, apa lama gitu ya. Mau kita ngandelin Bayindir terus-terusan semusim juga panas dingin guys yang lihat Bayindir main. Soalnya gue ngeliat Bayindir main kelihatan masih belum bisa bikin kita sebagai fans gitu ya ngelihatnya aman gitu loh ngeliat dia main. Masa semusim mau diajak panas dinginan dakdikduk ser mulu sama si LT Bayindir ya kan ya. Udah gitu kalau Onana balik dari cedera pun apakah menjamin dia bisa kembali ke performa yang lebih bagus lagi, kan belum tentu guys. Jadi setelah kita tadi gua ajak lo di compare statistiknya si Sesko sama si Ojlo dan kita kuliti di overlay taktis tadi ya, opsi kalau misalnya kita nggak beli striker dulu kita bisa opsikan seperti itu. Jadi menurut lo lebih mending lebih pilih mana, beli belanja kiper dulu apa striker dulu geng ya? Lo boleh tulis pendapat lo di komentar ya geng ya, di bagian komen gitu. Kalau menurut gua pribadi ya gua lebih prefer buat belanja kiper dulu guys. Oke, begitu aja yang bisa gua sampaikan ke lo semua ya. Banyak salah gua minta maaf ya geng ya. Terima kasih banyak buat lo semua yang udah pada nonton, apalagi yang nonton sampai akhir ya. Ya oke, jangan lupa juga ya buat lo yang belum subscribe, boleh banget di subscribe ya geng ya. Jangan lupa di like, share, komen ya, dan nyalain loncengnya ya guys ya, supaya gue lebih bisa semangat lagi buat bikin konten. Thank you banyak-banyak. See you for watching and bye bye in the next video.